Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 18 Januari 2025 dalam pekan biasa pertama tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami kembali bersujud di hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau beri. Kami mohon terangi budi kami, supaya kami mengerti makna sapaan-Mu pada hari ini. Terangi hati kami untuk tetap setia dengan ajaran kasih-Mu, dan teguhkanlah iman kami untuk tetap tegar dalam situasi apapun, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 4 ayat 12-16. Saudara-saudara, sabda Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sabda itu menusuk amat dalam, sampai ke batas jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Sabda itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar,
Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas Tuhan, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Tuhan mengutus aku mewartakan Injil kepada orang yang hina dina dan memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Haleluya, 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 Inilah Injil suci menurut Markus, bab 2 ayat 13-17. Sekali peristiwa, Yesus pergi lagi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Patuh kepada panggilan Tuhan. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak Ibu, kaum muda dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Allah, mari kita awali hari ini dengan damai sejahtera dari Allah.
Kisah Injil hari ini menceritakan perjalanan Yesus dalam mewartakan kabar sukacita dari Allah dan penegasan tentang maksud kedatangannya di dunia ini. Kisah Injil hari ini menceritakan Yesus memanggil Lewi, seorang pemungut cukai, yang pada saat itu seorang pemungut cukai dianggap sebagai orang-orang kotor dan berdosa menurut masyarakat Yahudi. Lewi juga dianggap sebagai pengkhianat karena Lewi adalah seorang Yahudi yang bekerja untuk pemerintahan Romawi. Kisah Injil hari ini menarik untuk kita renungkan karena orang yang dianggap kotor, pengkhianat dan berdosa justru dipanggil Yesus untuk mengikutinya. Pada akhirnya, Lewi, seorang pemungut cukai, hidupnya berubah selamanya ketika dia menanggapi ajakan Yesus Kristus untuk mengikutinya. Dan Lewi akhirnya dipakai Tuhan untuk membagikan imannya dalam mengikuti Yesus, yang kisahnya kita kenal sekarang dalam Injil Matius. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita disegarkan kembali untuk merenungkan lebih dalam bagaimana hidup kita. Seringkali kita merasa tidak layak karena mempunyai kehidupan yang buruk, merasa tidak pantas di hadapan Allah, dan merasa tidak layak dalam mengikutinya. Dan juga sebaliknya, banyak dari kita yang seringkali menghakimi sesama tentang kepatutan sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, seburuk apapun kita, apabila Tuhan memanggil, Dia mempunyai jalan yang indah untuk kita semua, karena Dia datang bagi para pendosa. Bapak, Ibu, kaum muda yang dikasihi Allah, kehidupan sehari-hari menjadi kesempatan untuk mengalami dan mewartakan kebaikan Tuhan. Meneladani Yesus sebagai pribadi yang penuh kasih, mari kita bersama untuk belajar, untuk bisa melihat lebih tajam daripada yang tidak tampak, mendengar lebih jauh daripada yang ditangkap oleh telinga, sehingga kehendak Allah dapat kita tanggapi dengan baik dalam mengabarkan kabar sukacita dari Allah. Dan akhirnya, marilah kita bersyukur untuk segala yang kita alami dengan keluarga dan komunitas kita. Tetap setia dengan iman kita, karena dengan iman yang teguh, kita bisa merasakan rahmat sukacita dari Allah Bapa. Selalu berhikmat kepada Allah, karena rancangannya sungguh baik. Berilah senyum, sapa, dan harapan-harapan yang baik untuk saling menguatkan satu sama lain, sehingga perjumpaan kita dapat memberikan damai sejahtera bagi dunia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini yang sudah menjadi pelita bagi hidup kami. Berilah kami hikmat untuk tetap setia dalam iman-Mu dan dimampukan untuk meneladan kasih-Mu. Kasih yang tanpa batas, sehingga kami bisa berkenan menjadi murid-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami mohon berkatilah juga keluarga, pekerjaan, komunitas, dan saudara-saudari kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.